Selamat datang kembali di channel Warnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, kedelapan Antam, kesembilan Inco, ke-10 Tint, ke-11 Akra, ke-12 ESA, ke-13 NCKL, dan terakhir AGII. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang ditutup di 890, terkoreksi 1,1%. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau dibuka sebenarnya Medco hampir sama antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Medco jebol 900, ya nggak masalah lah ya, masih bisa ditoleransi nih. Ada indikasi bisa jadi triple top, double top dengan neckline 875. 880 itu jangan jebol. Tapi menurut saya minggu depan tuh ada peluang technical rebound, tapi bisa jadi rebound terbatas. Tetap perlu hati-hati ya untuk Medco kalau sampai jebol 880-nya. Kalau dilihat dari time frame bulanan, udah 5 bulan terus turun. Kalau dilihat nih ditarik lebih panjang, ya 880 itu harus dijaga. Kalau jebol itu ya jelek lah ya. 880 atau 870 itu toleransinya. 865 itulah ya. Jebol itu bisa ke 800, bahkan bisa ke 750, 700. Jadi kalau dia membentuk swing low-nya sampai 700 tuh nggak masalah juga. Itu maksimal swing low-nya masih bisa ditoleransi 730 atau area 700 itu. Tapi semoga aja Medco itu bertahan di atas 880. Itu aja ya. Ini dulunya juga resisten kuat dari 2018. Berarti 5 tahun yang lalu ya, dia coba retest 890 900 gagal turun. Dan ini harus dijaga 880 900-nya ya. Jadi kalau dilihat dari time frame weekly-nya jelek, kurang oke maksudnya. Kalau dilihat dari time frame bulanan ya harus rebound, jangan sampai tutup di bawah 870. Itu aja kunci Medco untuk seminggu ke depan di awal Juli. Seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di 334. Terkoreksi 0,59%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dibakar sebaliknya, Elsa diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, Elsa masih bertahan atas 330. Harusnya masih oke ya. Dan kalau nggak mau pola dead cat bone, jangan turun dari 330. Tapi kemungkinan besar Elsa ini masih menjaga area dividend trap-nya. Jadi kondisi seperti ini, mau lihat dulu time frame bulanannya seperti apa. Nah, gambarannya, wow, ini tiap bulan dia naik ya. Dari bulan Maret itu naik dikit, terus bulan April naik 3%, bulan Mei naik 2%, dan bulan Juni naik 1,2%. Cuma naik-naiknya tuh kurang oke ya. Volume juga biasa aja nih. Ya, konfirmasinya memang 340, 350 tembus atas itu bagus, dan perlu hati-hati kalau Elsa gagal bertahan di atas toleransi ya 320. Itu aja, dia bisa konsolidasi yang masih bisa cukup lama di bawah dulu, di bawah 320 di area 290 atau 300 itu sampai 320 ya. Tektok-tektoknya di bawah ini. Kalau sampai di bulan Juli atau minggu depan dia turun di bawah 320. Seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Pegas yang ditutup di harga 1305 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dibakar semuanya, Pegas di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Pegas kalau menurut saya melihat dari time frame bulanan, tapi time frame bulanan ini gara-gara dividen ya, nggak masalah. Harusnya 1300 harus dijaga. Risknya kecil kalau Bapak Ibu berminat beli Pegas nih. Gagal bertahan di atas 1290 1300 itu, atau kasih toleransi misalnya turun 4% dari harga Bapak Ibu beli di 1300, toleransinya 5%, tinggalin aja. Gagal, harus rebound juga awal bulan depan Juli. Pegas tuh harus bertahan dan kalau bisa tembus 1350. Dan bisa jadi ini konfirmasi swing low dan pelan-pelan naik nutup gap dividennya untuk Pegas. Kalau dilihat dari bulanannya tadi ya kurang bagus memang candlenya. Tapi ya tadi semoga bertahan di atas 1300 ya. Tinggal lihat kalau Bapak Ibu mau lebih konfirmasi, tunggu Pegas nih tutup di atas 1340 1350.
bisa juga seperti itu. Untuk pegas langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PGO yang ditutup di harga 875 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal sebaliknya PGO diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. PGO ditarik naik sepertinya. Coba lihat dari down history-nya nggak ada perubahan memang dari tutupan sama saat pre market, tapi memang dia tuh ditarik naik dari bawah ya. Kondisi seperti ini. Nih dia dari bawah tarik dari 85 ke atas. Berarti kan ada yang jaga, ada buying power. Gitu aja analisanya. Sesimpel itu sebenarnya. Kan melihat tuh area support 850 860. Dia coba jebol tarik naik. Cuman sekarang candlenya seperti di pucuk seperti ini, masih kelihatannya candle bulanannya nggak masalah. Kan baru 5 bulan dia IPO dari bottomnya 680, sekarang dia ke high-nya. Dan sudah all time high bulan Juni ini. Jadi kondisi seperti ini kalau benar ini swing low ya, mestinya naik PGO. Dan kalau mau memang cepat naiknya, PGO itu nggak turun lagi dari 850 minggu depan. Itu aja kuncinya ya. Tapi analisa saya juga bisa nggak sesuai. Bapak Ibu dianalisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah. Dengan kondisi seperti ini harusnya ya PGO kalau mau naik, mau coba all time high lagi bulan depan, jangan turun di bawah 850. Seperti itu untuk PGO. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 3060, terkoreksi 1,29%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal semuanya MDKA didistribusi. Langsung saja kata dikanya, MDKA gagal menembus 3200 dan koreksi, ya itu wajar. Tapi kondisi seperti ini, melihat dia itu koreksi volume kecil, harus rebound. Atau jangan turun di bawah 3000 atau 2900. Ini tutup aja 2800. Pokoknya kalau dia jebol 2900-nya itu MDKA pola dead cat bond dan bisa turun lebih dalam dan juga ada double. Kalau jebol ke bawah nih 2500 bahkan bisa arah untuk MDKA. Ya, seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MBMA yang ditutup di 810, terkoreksi 0,1%. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau dibakar sebanyak MBMA diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tadi, MBMA luar biasa. Coba ditarik ya. Kalau dari harga pembukaan, dia tuh turun sempat 6%, terus ditarik naik lagi. Kondisi seperti ini, aman. Pokoknya ini kan sudah ada kunci, ada candle hammer ekor panjang. Ini berarti konfirmasinya kalau sampai dia turun lagi ya tinggalin dulu di bawah 800-790. Harga sekarang masih oke, harusnya masih beli ya. Tapi ya tergantung masing-masing lah bagaimana strateginya ya untuk MBMA. Seperti itu untuk MBMA, kalau menurut saya sih masih akan konsolidasi dan tetap arah MBMA ini di Juli peluang besar ke atas 880, 890, 900 itu ya, peluang besar lebih ke atas daripada ke bawahnya. Seperti itu tuh MBMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 745, menguat 0,67%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dibakar sebanyak BRPT diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. BRPT kondisi seperti ini belum kemana-mana juga. Kalau dilihat dari time frame bulanan, ada sinyal rejection, ada candle hammer, semoga bertahan itu dengan support yang harus dijaga 720. Dan kalau mau bagus, BRPT minggu depan awal Juli langsung tembus 770 atau di atas EMA 60-nya. Ini kemungkinan juga untuk BRPT itu cuman retest dan membentuk swing low. Dan tetap pelan-pelan BRPT ke atas. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, nah candlenya hammer atau doji ya, atau it sidebar di dalam candle sebelumnya. Kalau dia bisa rebound minggu depan tuh bagus tuh. Tembus 770 tuh bagus, tutup di atas itu untuk BRPT. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 1950 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau di bakar sebanyak Antam didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Antam setelah bagi dividen belum kemana-mana. Nggak masalah juga mau turun ke 1900 pun nggak masalah. Ya, masih bisa dikumpul-kumpul dulu. Bisa jadi double bottom. Dan ya tetap aja peluangnya Antam akan menutup gap dividennya yang cuma 4% itu. Tapi perlu waktu. Ya, pokoknya Antam itu di bawah 2000 itu menarik.
ya, mestinya juga nggak turun lebih dari 1890. Jadi kalaupun ternyata turun, potensi besar Antam akan mantul di area 1900-nya supportnya ini ya. Dan ini kan bisa jadi ada swing low dan atau koreksi ABC. Bisa jadi di sini aja atau di sinilah maksimal. Habis itu ya siap-siap dalam pembentukan web 3 masih arahnya ya. Seperti itu tuh Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 6.300 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di bakal sebaliknya Inco diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Inco doji. Langsung saja ke teknikalnya. Inco bagus, candlenya doji, volume besar, mestinya ke atas ya. Kalau dilihat dari time frame bulanan, ini juga doji dan bisa jadi di time frame bulanan dia dalam pembentukan symmetrical triangle. Jadi akhir tahun arahnya tetap ke atas, bisa tembus 8.400. Dengan catatan Inco jangan turun dari, kasih toleransi aja 6.000. Turun dari itu tinggalin untuk tren jangka pendek ya. Kalau Bapak Ibu beli harga penutupan hari Selasa kemarin, ya maksimal 6-7% tuh tinggalin aja. Bahkan nggak nyampe 7% nih. 6% atau 5,8 lah. Maksimal 6,5% tinggalin aja. Target profit kemana? Minimalnya aja 11% ke 7.000. Dan potensi besar bisa sampai 8.300, sekitar 32%. Oke nih harusnya ya. Tinggal lihat minggu depan kalau rebound bagus, apalagi bisa tembus EMA 60-nya nih. Di atas 6.600 menarik tuh Inco. Inco bisa mengakhiri masa konsolidasinya dan akan mencoba kembali uptrend ya. Inco seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup terkoreksi 1,66% ke harga 885. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di bakar semuanya TINS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. TINS di area support. Ya siap-siap tangkap pisau jatuh. TINS juga baru bagi dividen. Dividennya berapa? Lupa saya. 41 berarti sekitar 4%. Peluangnya TINS menurut saya bertahan di atas 880 atau kasih toleransi 860. Itu ya. Jadi harusnya TINS gak membentuk lower low lagi. Kalaupun koreksi tipis, mungkin doji satu hari terus siap-siap rebound. Kalau dilihat dari time frame bulanan, dia udah 6 bulan, sudah 5 bulan turun dan mestinya rebound ya. Harus rebound Inco, harus rebound TINS minggu depan. Seperti itu tuh. TINS ditutup nggak gap dividen, potensi ditutupnya juga cuma 5% tuh ya. Biasa itu 5% gapnya. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1.420, terkoreksi 4,69%. Kalau data transaksi asing net sell. Kalau dia bakar sebenarnya Akra didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Akra kondisi seperti ini kemana arahnya? Kalau saya lihat tetap ada peluang mencoba ke atas. Yang penting kuncinya untuk tren jangka pendeknya, karena Akra ini baru aja jebol EMA 60-nya, jangan sampai turun di bawah 1.400 karena ada peluang dia ke 1.300. Nih, jangan, pokoknya stop loss aja dulu, paling 3%, 4% daripada di bawah 1.300. Harus rebound juga. Kalau dilihat dari time frame bulanan, dia itu mencoba naik namun gagal bulan kemarin. Semoga aja bulan ini Akra masih oke nggak? Harusnya oke. Kalau bisa rebound Senin, rebound bertahan di atas 1.400 tuh bagus untuk Akra ya. Akan siap-siap menembus, ditutup aja nih, tutup aja, menembus 1.500 nya. Level psikologisnya 1.500 tembus, bagus Akra. Jadi seperti itu untuk Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ESA yang ditutup di harga 580, menguat 5,45%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di bakar sebenarnya ESA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. ESA naik, kelihatan benar ini peluang besar swing low. Tapi kalau baru beli harga sekarang agak jauh ya, supportnya 550. Pokoknya kalau dia sampai turun di bawah 550 tinggalin dulu. Ini harus rebound, dan kalau kondisi seperti ini Bapak Ibu bisa update terbaru. Ya tetap 600, 620 tuh gambar ulang aja ya. Untuk ESA ini konfirmasi swing low dan resistennya ada di 640, 650. Dan itu ada swing low di 550. Ini area yang harus dijaganya, jangan turun dari itu. Dan ada pembentukan pola cup and handle.
biasa kan, kalau polanya ini gagal dia turunnya dan lama naik lagi. Jadi kondisi seperti ini jangan sampai ESA itu turun di bawah 550. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang beli di 560, 550, kalau misalnya Senin Selasa dia terus turun, sisakan 2% atau 3% atau 1%. Jangan sampai balik BP. Kalau mau bagus ESA lanjut rebound. Kalau dilihat dari time frame bulanan, ada candle pembalikan arah setelah dia turun 3 bulan. Ya seharusnya ini swing low ya. Target pola symmetrical triangle-nya ini sepertinya selesai. Tunggu seperti ini ya. Nah, kan? Dan kebetulan di situ juga ada neckline walaupun nggak pas-pas ya, tapi sudah oke. Mestinya ini pantulan dan pelan-pelan akan naik lagi ke atas. Bisa sampai nutup gap 700, gap dividen kalau nggak salah ya. Ini gap waktu dia turun berapa kali ARB nih ya? Saya nggak tahu nih, ada info apa, saya lupa. IPS apa ya? Tuh, pokoknya ke situ arahnya untuk ESA. Yang menarik harusnya ESA. Jadi seperti itu untuk ESA. Langsung saja ke saham selanjutnya ada NCKL yang ditutup terkoreksi 5,55% ke harga 935. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker semarinya NCKL di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. NCKL turun dulu ke bawah. Jadi kondisi seperti ini untuk NCKL mungkin dia ke 890 atau 900 dulu. Tunggu di bawah aja NCKL ya, karena dia juga baru IPO. Kalau dilihat dari candle weekly-nya 2 minggu koreksi dan volume mengecil. Ya paling 1 candle lagi koreksi, tetap akan mempertahankan supportnya 900. Jadi bisa tangkap pisau jatuh, disclaimer untuk NCKL seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada GI yang ditutup di 1880 terkoreksi 0,5%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya AGI hampir sama antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. AGI mencoba rebound namun gagal juga ya. Dia lihat Senin. Asalkan yang penting jangan turun dari 1860. Kalau dilihat dari time frame bulanan, aduh rejection juga ya, habis. Oh dia baru dividen, oh dividennya kecil juga. Nggak masalah lah ya. Pokoknya di atas 1850 atau berapa tadi? Ya 1860 itu aman. Kalau mau bagus ya Senin minggu depan tuh langsung rebound juga. Kalau bisa seminggu ke depan sudah di atas 1950. Kalau di atas 1950 minggu depan siap-siap ke atas. AGI ya targetnya 2000 sampai 2050 terdekatnya, menguji resistennya. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta catnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.